You should know you can go where you wanna go. I can take you there. Wildest dreams, put some faith in me. Take my hand to your fantasy. Going through these battles, fucking with the Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvindra Putra Ardana. Saya Jeremy Leonardo. Dan saya Dede Rahmat. Saya Ramdan Refri Maulana. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerangan jalan umum atau PJU. Selamat menyaksikan. لما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك PJU adalah fungsi dari penerangan jalan umum adalah sebagai berikut. Yang ke satu, keamanan, yaitu yang berkaitan dengan kuat penerangan dan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan dan kecepatan kendaraan yang melaluinya. Yang kedua, ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang, maka arus transportasi bila lancar dan pengangkutan barang dapat dilakukan dengan cepat. Nah, sementara itu, berikut ini merupakan fungsi turunan dari penerangan jalan umum. Yang pertama, menghasilkan kontrasan antara objek dan permukaan jalan. Yang kedua, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan. Yang keempat, mendukung keamanan suatu daerah. Yang kelima, menambahkan nilai estetika atau keindahan lingkungan jalan tersebut. Aspek yang harus diperhatikan saat pengadaan dan pemasangan PJU. Pemerintah daerah selaku yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengadaan PJU harus mempertimbangkan 6 aspek tersebut. Dilakukan pemasangan, yaitu 1. Kuat rata-rata penerangan pihak terkait, dan dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah harus memperhatikan besarnya kuat pemasangan penerangan berdasarkan pada kecepatan maksimal yang diizinkan terhadap kendaraan yang melaluinya. 2. Distribusi cahaya. Penyebaran cahaya pada jalan raya penting untuk diperhatikan. Distribusi cahaya sendiri merupakan perbandingan kuat penerangan pada bagian tengah atau median lintasan dengan tepi jalan, di mana perbandingan tidak boleh lebih dari 3:1. Pemasang PJU harus menghasilkan cahaya yang tidak menyilaukan. Untuk mengurangi cahaya silau, dikeluarkan lampu PJU, maka dapat digunakan akrilik atau gelas pada armatur atau lampu rumah yang berfungsi sebagai filter cahaya. 4. Sumber penerangan dipasang menjudut 5 derajat hingga 15 derajat sehingga menghasilkan arah pencaharian cahaya dan pembentukan bayangan yang lebih tepat, tidak mengganggu penggunaan jalan. Pengadaan PJU harus memperhatikan spesifikasi jenis lampu yang masing-masing. Lampu tersebut mempunyai pengaruh terhadap perubahan warna pada objek yang dikenai cahaya lampu. Pilih jenis lampu yang mampu membuat pembedaan warna yang baik terhadap benda yang diteranginya. Untuk lingkungan yang berikut ataupun berdebu, sangat tepat jika menggunakan lampu SON atau XOX. 5 klarifikasi jalan beserta kuat penerangan rata-rata sebagai berikut. 1. Jalan bebas hambatan atau jalan tol dengan kuat penerangan lebih dari 20 lux. 2. Jalan utama, yaitu jalan yang menuju atau melingkar kota dengan kuat penerangan 15-20 lux. 3. Jalan penghubung, yaitu jalan percabangan jalan utama dengan kuat penerangan 7-10 lux. Dan yang keempat, jalan kampung atau lokal dengan kuat penerangan 3-5 lux. Dan kelima, jalan setapak atau gang orengan kuat penerangan 3-5 lux. Jenis lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan memiliki banyak jenis. Lampu penerangan jalan harus dilengkapi armatur atau rumah lampu yang berfungsi untuk melindungi lampu dari air hujan, debu, atau kotoran lainnya sehingga lampu lebih awet dan berumur panjang. Selain itu, armatur ini juga berfungsi untuk mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu.
Dah, langsung aja, nanti dikat. Lampu jalan yang biasa dipakai pada penerangan jalan umum diantaranya ada 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada lampu HPLN. Lampu HPLN merupakan bagian dari lampu tabung yang berjenis mercury fluorescent bertekanan tinggi. Cara kerja lampu HPLN berasal dari percikan elektron atau electron discharge yang terjadi dalam tabung. Terdapat 2 jenis tabung pada lampu merkuri ini, yaitu tabung dalam arc tube dan tabung luar atau box. Lampu HPLN ini memiliki jangka waktu pemakaian rata-rata 12.000 sampai 20.000 jam dengan flux sinar yang dihasilkan 1.800 sampai 54.200 lumen. Karena memiliki color rendering yang bagus, lampu HPLN ini sering digunakan untuk penerangan jalan umum. Lalu yang kedua ada lampu Sonti atau natrium. Lampu Sonti merupakan lampu tabung atau discharge lamp yang memerlukan balas reaktor atau autotrafo untuk dapat bekerja. Lampu jenis ini harus dilengkapi ignitor sebagai pemicu ketegangan dari 220 volt menjadi 0,5 kV ampere sehingga dapat dipasang untuk PJU. Terdapat 2 tabung di dalam lampu Sonti atau natrium yang memproduksi cahaya, yaitu tabung gas atau arc dan tabung luar atau box. Nah, yang ketiga ada lampu LVD. Lampu LVD merupakan lampu induksi dengan efisiensi tinggi yang sangat hemat energi. Lampu LVD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu balas, kumparan induksi, dan sebuah lampu. Prinsip kerjanya yaitu terjadinya benturan elektron dari pelepasan 2 elektroda yang mengenai lapisan atau dinding floor pada tabung lampu sehingga akan menghasilkan cahaya. Lampu LVD ini memiliki masa pakai atau umur pemakaian mencapai 100.000 jam. Daya yang dipakai untuk lampu PJU biasanya menggunakan jenis induksi LVD 80 watt yang setara dengan lampu merkuri 250 watt. Yang keempat ada lampu neon TL. Lampu neon TL ini sudah banyak dipakai oleh masyarakat luas untuk perumahan atau industri. Kelebihan dari lampu TL ini adalah mampu menghasilkan keluaran cahaya per watt lebih tinggi daripada lampu biasa atau incandescent lamp. Selain itu, lampu TL juga memiliki temperatur yang lebih dingin dengan jangka penggunaan waktu yang sama. Tata letak tiang lampu di jalan umum. Lampu penerangan jalan dapat diletakkan atau dipasang di kiri kanan jalan baik yang berhadapan maupun yang berselang dan atau di tengah di bagian median jalan. Tiang lampu yang diletakkan di tengah biasanya difungsikan untuk jalan yang padat dan kecepatan kendaraan tinggi. Misalnya jalan bebas hambatan jalan utama. Sementara itu, pemasangan lampu pada suatu sisi tepi jalan lebih tepat digunakan pada jalan dengan lalu lintas yang tidak padat atau bidang jalan yang tidak lebar seperti jalan lokal, jalan desa, dan jalan satu arah. Sementara itu, mengenal tata letak pengaturan tiang lampu jalan umum dapat dilihat pada tabel di belah kanan saya. Jika suatu ruas jalan umum memiliki median yang sangat lebar lebih dari 10 meter atau pada jalan di mana jumlah lajur yang sangat banyak lebih dari 4 lajur setiap arah, maka perlu dipertimbangkan dengan cara mengkombinasikan tata letak tiang lampu penerangan jalan tersebut di atas. Untuk pemasangan tiang lampu pada jalan 2 arah dapat ditujukan pada gambar berikut ini. Keterangan dari kiri ke kanan. 1. Pemasangan pada satu sisi tepi jalan. 2. Pemasangan pada 2 sisi tepi jalan berhadapan berselang-seling. 3. Pemasangan pada 2 sisi tepi jalan. 4. Pemasangan pada 2 sisi median jalan. 5. Pemasangan pada 2 sisi median jalan berselang-seling. 6. Pemasangan dengan menggantung pada tengah jalan. Demikian penjelasan dari kami tentang lampu penerangan jalan umum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Saya Alfitra Putradana. Saya Jeremy Leonardo. Saya Dedi Rahmat. Saya Ramli Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisco loco. Ozzy, what's good? Needed a lover, the underdogs on top. They know me, I'm a don son straight from the hood. Slide on a nigga with the